Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari ini untuk meneguhkan dan menguatkan kita sepanjang hari ini. Dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa, kita memohon pertolongan Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan. Sebab itu kami percaya Engkau senantiasa menolong kami ketika kami rindu menyendengkan telinga kami mendengar tiap kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan akan bekerja dengan sempurna atas kami semua. Dan kami mempercayakan kami bertumbuh menuju kepenuhan dalam Kristus Yesus oleh setiap perkataan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan Lukas pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang keempat. Awal dari Injil Lukas dengan perikop pendahuluan. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita pasti sering mendengar kata biografi atau autobiografi. Biografi dan autobiografi ini sebenarnya tidak jauh berbeda. Tetapi ada beberapa hal yang kemudian membedakan keduanya, selain kemudian berbicara tentang perjalanan kehidupan seseorang. Biografi adalah sebuah teks atau tulisan yang membahas tentang kehidupan seseorang. Dan ini ditulis bukan oleh orang tersebut, tetapi oleh orang lain. Misalnya, kisah perjalanan hidup saya dibukukan atau dituliskan oleh seseorang. Itu biografi. Nah, kalau autobiografi, dia adalah sebuah tulisan atau teks yang ditulis oleh tokoh itu sendiri. Yang tentunya kemudian berdasarkan perjalanan hidup dan pengalaman-pengalaman yang sudah dilewatinya. Misalnya, saya sendiri menulis autobiografi saya tentang perjalanan kehidupan dan pelayanan yang dilakukan. Ditulis oleh diri sendiri, kemudian tentang perjalanan dan pengalaman hidup juga. Nah, di dalamnya memuat tentang informasi, tentang fakta yang ada dari tokoh tersebut atau narasumber. Jika dia autobiografi, ceritanya berbentuk teks narasi, berisi fakta pengalaman hidup dari masalah misalnya sampai kemudian keberhasilan atau kesuksesan. Dia strukturnya sangat jelas dan tentu saja sifatnya sangat informatif. Nah, hal tersebut kemudian kita dapati dalam kehidupan ini. Saya percaya kita sering kemudian membaca entah itu biografi seseorang atau autobiografi seseorang. Nah, ketika kemudian kita melihat tentang Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang keempat, dia juga menulis tentang biografi Yesus Kristus pada saat itu. Tetapi ini bukan sama dengan buku biografi, ini lebih dari kemudian buku biografi yang berbicara tentang tokoh, tetapi memiliki kemudian sesuatu yang lebih, yang memiliki tujuan untuk kehidupan orang percaya. Bukan hanya cerita tentang pengalaman, tetapi kemudian tujuan yang diinginkan dari apa yang kemudian dituliskan oleh Lukas. Dia memulainya dengan menyapa kepada siapa tujuan kemudian ini ditulis. Theophilus yang mulia dalam ayat yang pertama. Di sana dikatakan Lukas memberikan kemudian ungkapan bahwa dia menulis tentang diri Yesus agar kemudian susunan peristiwa yang terjadi ini bisa meyakinkan dalam ayat yang pertama. Lalu kemudian ia kumpulkan bukan hanya berasal dari satu cerita saja, tetapi dari banyak saksi dan pelayanan firman yang kemudian menjadi narasumbernya pada saat itu. Diselidiki sedemikian rupa sebelum kemudian dibukukan menjadi kitab Lukas. Dan kemudian tujuannya adalah bagi Theophilus, orang-orang bukan Yahudi dan siapapun yang membacanya. Semua orang yakin tentang kebenaran yang sudah didengar, diketahui menjadi pemantapan iman itu tersendiri. Dengan pengakuan Yesus dengan gelar-gelarnya, dengan kemudian pengalaman-pengalaman pelayanan yang dilakukan oleh Yesus, karya penyelamatan Allah yang terjadi dalam kehidupannya pada saat itu. Mari kita memaknai tentang ini. Kalau Lukas kemudian berusaha sedemikian rupa menulis tentang diri Yesus dan juga mencantumkan tujuannya untuk memaknai tentang tugas dan peranan kita sebagai orang-orang yang percaya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian,
Mari kita respon tentang tujuan. Tujuan yang sama ketika kemudian kebenaran ini ditulis dan dibaca oleh kita sampai saat ini. Pertama adalah setiap firman Tuhan bertujuan untuk menjadi dasar iman dan percaya kita dalam kehidupan ini. Jadi kita ketika membuka firman Tuhan itu memberikan pertumbuhan iman dan percaya kita semakin teguh kepada Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, mari kita bersama-sama juga melihat inspirasi dari Lukas sendiri. Ketika ia berniat dengan tujuan untuk menceritakan kebenaran, seperti yang Lukas lakukan kepada Theophilus dan kepada setiap orang yang percaya, seperti itu kita juga dalam kehidupan ini. Mari kita menginspirasi orang lain dari setiap kesaksian yang ingin kita sampaikan. Cerita pengalaman kita atau cerita pengalaman kita dengan orang-orang di sekitar kita. Supaya dengan demikian, kita juga mewartakan Injil, kebenaran firman Tuhan, dan orang lain yang mendengar juga bertumbuh dalam iman dan pengharapan. Yang ketiga, firman Tuhan ini mau mengingat dan mengajarkan kepada kita semua, keluarga kita siogianya adalah tempat penyemaian dari benih-benih iman. Tugasnya adalah mewartakan Injil kepada setiap orang dan menjadikan keluarga kita bertumbuh di dalam pengalaman dan perjumpaan dengan Kristus Yesus, sehingga kita bisa menjadi teladan dalam tiap kata dan perbuatan. Oleh sebab itu, mari kita berjuang bersama-sama di tengah kehidupan keluarga kita masing-masing, supaya kita menjadi tiap pribadi yang terus bertumbuh setiap hari oleh tiap firman Tuhan. Firman yang terus kita terima menjadikan kita semakin teguh dalam perjalanan hidup. Entah kita sebagai suami atau istri, ayah dan ibu, atau sebagai anak-anak. Dengan pertumbuhan iman yang baik kepada Tuhan Yesus Kristus, dengan jalan itulah kita bisa berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita, memampukan kita menulis penggalan kisah, entah biografi atau biografi kita, untuk tetap bisa didengar, dibaca, dan dilihat oleh orang lain sebagai surat Kristus yang jelas kemudian mendatangkan kemuliaan bagi nama Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita bersama-sama mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah dipendengarkan bagi kita. Kita memohon berkat dalam doa kita bersama. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah dipendengarkan bagi kami. Kiranya senantiasa menjadi dasar bagi kami untuk melakukan kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami percaya kami dibentuk untuk senantiasa taat dan setia melakukan tiap kehendak-Mu, dan Roh Kudus-Mu akan bekerja dengan sempurna atas kami semua. Terima kasih ya Tuhan, sekalipun kami masih berjuang di masa pandemi, kami tetap dimampukan untuk bekerja berkarya dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Urapi dan berkati kami semua, sehingga oleh kemurahan Tuhan kami tetap sehat dan selamat. Pun demikian pelayanan dapat dilakukan di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan, dan saudara-saudara kami yang berjuang dalam kondisi sakit akan senantiasa beroleh kesembuhan dan kepulihan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami memohon. Amin.